Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Salam salam semoga senantiasa terlayangkan untuk Rasulullah SAW. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang feedlog khususnya bagi kelas B, karena saya belum menyampaikan tentang materi ini sebelumnya. Sedangkan bagi kelas A boleh mempertajam atau memperdalam pemahamannya tentang feedlog ini. Nah, pada bab feedlog ini kita akan membahas 3 subpoin. Pertama tentang pengertian feedlog, yang kedua tentang fungsi feedlog, dan terakhir adalah jenis-jenis feedlog. Apa itu feedlog? Nah, feedlog itu merupakan rangkaian logika sekuensial yang dia memiliki satu atau lebih masukan atau input. Kemudian input ini nanti akan bekerja berdasarkan logika tertentu yang kita akan bahas, yang oleh karena ada perubahan pada logika bagian input, maka akan menghasilkan perubahan juga pada logika di bagian outputnya. Nah, kadang-kadang feedlog ini kita akan dengar atau kita akan melihat sebagai multivibrator bistabil. Kenapa bistabil? Karena kedua level tegangan pada keluaran dari feedlog akan stabil dan hanya akan berubah jika dipicu atau ditrik, ya. Jadi yang memicu itu adalah trigger, atau kita akan melihat nanti pemicu ini adalah sebuah clock, ya. Jadi dia tidak akan berubah jika tidak terdapat pemicu. Kemudian feedlog itu digunakan di mana sih? Pada umumnya feedlog ini digunakan untuk membentuk peralatan memori. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, yaitu pada pencacah atau counter dan register. Contoh sederhana aplikasinya adalah pada sebuah kalkulator. Jadi ada keypad, ada tombol tekan, kemudian ada encoder, ada CPU, ada decoder, dan ada display. Kemudian kita akan melihat di bagian yang bawah itu ada blok memori. Di blok-blok yang atas ini sudah pernah saya sampaikan di awal dulu. Nah, apa fungsi memori di sini? Memori di sini berfungsi kalau misalnya kita tekan angka 1 di bagian keypadnya atau di bagian tombolnya, kemudian tangan kita lepaskan atau kita angkat, di bagian display yang paling kanan itu angka 1-nya nggak akan hilang, ya kan? Nah, ini adalah hasil kerja dari memori yang dalam hal ini menggunakan flip-flop sebagai bahan pembentuknya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian flip-flop itu ada beberapa jenis. Nanti kita akan bahas 5 atau 6 diantaranya. Jadi ada flip-flop SR, kemudian ada flip-flop D yang jenis sinkron atau jenis serempak. Kemudian ada jenis flip-flop tak sinkron atau asinkron. Ada flip-flop JK sinkron, ada flip-flop JK sinkron, dan terakhir adalah flip-flop T. Kita akan bahas satu-satu. Jadi dari flip-flop SR dulu. Nah, flip-flop SR dia memiliki 2 buah input atau masukan, yaitu S dan R, dan 2 buah keluaran, yaitu key dan key complement. Nah, dikatakan sebagai flip-flop SR, S itu sendiri merupakan singkatan dari set,
Set ini artinya kita membuat atau kita menjadikan keluaran key pada flip-flop bernilai 1. Nah, sebaliknya R merupakan singkatan dari reset, yaitu kondisi kita membuat atau menjadikan kondisi key pada flip-flop bernilai 0. Kemudian, satu buah flip-flop SR bisa disusun menggunakan 4 buah gerbang NAND atau gabungan dari 2 buah gerbang AND dan 2 buah gerbang NOR. Jadi ini contoh gambar adalah suatu gerbang NAND yang berjumlah 4 digunakan untuk menyusun satu buah SR flip-flop. Nah, coba Anda perhatikan di bagian kiri selain S dan R ada penambahan satu buah input yaitu CLK atau singkatan dari clock. Saya sampaikan di awal tadi bahwa clock ini merupakan trigger yang memicu agar terjadi perubahan keluaran pada key maupun key komplementnya. Nah, kalau digambarkan simbol logika dari sebuah flip-flop SR, kita akan temukan bahwa di bagian masukan memiliki masukan S, R, dan clock, sedangkan di bagian keluaran ada key dan key komplement. Idealnya, nilai key dan key komplement ini harus berlawanan. Jadi ketika nilai key adalah 1, nilai key komplement mestinya adalah 0 atau sebaliknya. Ketika kondisi key bernilai sama dengan nilai key komplementnya, ini kita namakan sebagai kondisi yang dilarang atau kondisi yang tidak boleh digunakan. Kalau dituliskan tabel kebenarannya, kita akan lihat bahwa pada bagian masukan atau bagian input dia memiliki 3 buah masukan atau clock, ada S, ada R, dan pada bagian keluaran terdapat 2 keluaran yaitu key dan key komplement. Kemudian di kolom yang paling kanan kita akan lihat adalah keterangan mode operasi yang berlaku ketika terjadi perubahan-perubahan pada nilai S dan nilai R. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui perubahan-perubahan nilai pada S dan R? Jadi Anda perhatikan bahwa nilai S dan R ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, misal kita ambil baris pertama S0 R0, ini adalah biner dari desimal 0. Kemudian kalau kita lihat baris kedua, nilai S adalah 0 dan nilai R adalah 1. Ini adalah desimal dari ini adalah bentuk biner dari desimal 1 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat S adalah begini bentuknya dan R adalah seperti ini adalah desimal 0, 1, 2, dan 3. Kenapa ada 4 masukan? Saya pernah sampaikan di awal dulu bahwa untuk rangkaian logika kita akan menemukan kombinasi output itu adalah berdasarkan formula Y sama dengan 2 pangkat N. Dalam hal ini N-nya adalah 2 yaitu S dan R, jadi Y-nya adalah 4 yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan lihat ketika nilai S dan nilai R sama-sama 0, maka nilai Q ini adalah tidak berubah atau tetap. Jadi kalau pada saat kondisi sebelum adanya clock nilai Q adalah 1, maka ketika diberi nilai S dan R sama-sama 0, dia akan menghasilkan nilai Q yang juga 1. Sebaliknya,
nilai Q komplemennya adalah 0. Di baris kedua, ketika nilai S adalah 0 dan R adalah 1, kondisi ini disebut sebagai kondisi reset karena yang bernilai 1 adalah di bagian R-nya. Ya, di bagian R-nya atau R-nya yang aktif. Jadi R itu artinya kita menjadikan nilai Q adalah sama dengan 0. Jadi nilai Q sama dengan 0. Sedangkan nilai Q komplemennya adalah berlawanan dengan nilai Q tentunya. Jadi kita temukan nilai pada mode operasinya, kondisi ini disebut sebagai kondisi reset. Lanjut, di baris ketiga, ketika nilai S adalah 1 dan nilai R adalah 0, artinya adalah setnya yang aktif, kita menjadikan nilai Q sama dengan 1 dan sebaliknya nilai Q komplemen adalah 0. Ini disebut sebagai kondisi set. Terakhir, ketika nilai S sama dengan 1 dan nilai R sama dengan 1, ini akan menyebabkan nilai Q dan Q komplemennya sama-sama 1. Dan ini disebut sebagai kondisi yang dilarang menggunakan, karena mestinya nilai Q dan Q komplemen itu selalu berlawanan. Lanjut, jadi kalau kita contohkan dalam suatu bentuk diagram pewaktuan, jadi diagram pewaktuan itu adalah jadi seperti ini. Misalnya kita punya tadi masukan adalah ada ada clock. Nah, kalau digambarkan dalam diagram pewaktuan, clock itu adalah bentuk segi 4, kemudian kita beri tanda panah. Tanda panah ini kadang-kadang digambarkan di sisi kanan juga boleh, tapi arah panahnya adalah menurun. Nah, tapi untuk mempermudah pembahasan kita lihat di satu sisi saja, yaitu di bagian kiri dengan arah panah ke atas. Masukan yang kedua adalah S, ya. Nah, ini saya gambar sembarang saja untuk mengambil contoh pembahasan bahwa nilai S itu akan berubah berdasarkan diagram pewaktuan ini. Kita lihat bahwa di bagian garis yang bawah ini adalah nilai S sama dengan 0, sedangkan di bagian yang atas, di bagian naiknya ini adalah nilai S sama dengan 1. Masukan yang ketiga adalah R. Nah, kita lihat juga adalah perubahannya, saya ambil sembarang saja. Nah, kemudian seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa nilai Q dan Q komplemennya itu akan berubah hanya jika terjadi clock. Oleh karena itu kita akan gambarkan pada sisi clock naik, kita tarik garis lurus ke bawah, artinya nilai Q nanti akan berubah berdasarkan perubahan nilai S dan R pada setiap sisi clocknya. Jadi kalau misalkan ada 8 clock, maka kita tarik 8 buah garis, kemudian kita buat di kondisi awal, misalnya nilai Q adalah 0. Kemudian terjadi clock pertama di garis biru yang pertama ini, kita perhatikan bahwa nilai S-nya adalah 0, nilai R-nya adalah 0. Berdasarkan tabel kebenaran tadi, ketika nilai S 0 dan R adalah 0, itu merupakan mode operasi tetap. Ya, artinya bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada Q. Sehingga pada clock pertama ini kita akan lihat nilai Q-nya adalah tetap 0. Sampai kapan? Sampai menemukan clock berikutnya. Kita akan lihat bahwa nilai S-nya masih 0, nilai R-nya adalah 1, di mana berdasarkan tabel kebenaran tadi, nilai Q akan kita set menjadi apa? Menjadi 0. Tapi karena kondisi di awal nilai Q adalah sudah 0, maka kita akan lihat tidak ada perubahan pada nilai Q, yaitu ya reset.
reset menjadi 0 ya. Terus pada clock ketiga kita lihat nilai S-nya adalah 1 dan nilai R-nya adalah 1. Kembali berdasarkan tabel kebenaran, ini merupakan kondisi yang tidak diperbolehkan, di mana nilai Q-nya adalah 1 dan nanti kita akan lihat nilai Q komplement juga 1. Ini adalah kondisi larangan. Clock keempat kita temukan S adalah 0, R-nya 1. Ini merupakan kondisi reset ya. Kemudian pada clock kelima juga masih kondisi reset. Pada clock ke-6 nilai S-nya 1, R-nya 0, ini merupakan kondisi set ya. Pada clock ke-7 masih S-nya 1, R-nya 0, juga set. Terakhir pada clock ke-8 juga set. Nah, kalau kita gambarkan nilai Q mestinya adalah Q komplement mestinya adalah akan selalu berlawanan dengan nilai Q, kecuali pada clock ketiga tadi di mana nilai S adalah 1 dan R adalah 1, kita akan temukan nilai Q dan Q komplementnya sama 1, dan ini kita sebut sebagai kondisi larangan. Bisa dipahami ya? Baik, kita lihat contoh soal dulu. Jadi ada soal berikut ini, kita gambarkan bahwa ada sebuah flip-flop SR dengan gelombang S-nya adalah sekian, ada clock dan R ya. Nah, kita diminta untuk menuliskan model operasi dari masing-masing key maupun key komplementnya berdasarkan perubahan dari nilai S, R, dan terjadinya clock. Dengan inisialisasi atau pada kondisi awal, nilai Q adalah low atau non. Jadi kita akan lihat, kita gambarkan ulang soal tadi, bahwa pada clock pertama S-nya adalah 1 dan R-nya adalah 0. Clock kedua S-nya adalah 1 dan R-nya juga masih 0. Nah, semua nilai-nilai S dan R pada masing-masing clock kita tuliskan. Kemudian kita akan lihat bahwa perubahan-perubahan nilai S dan nilai R pada masing-masing clock akan menyebabkan perubahan nilai Q. Jadi kalau kita contohkan pada baris pertama, ketika sebelum adanya clock dengan inisialisasi awal nilai Q adalah 0 ya, dan nilai Q komplement adalah 1. Jadi kita tidak perlu memperhatikan nilai S dan R karena belum ada clock. Nah, pada clock ke-1 tadi kita temukan nilai S adalah 1, nilai R adalah 0. Ini disebut sebagai kondisi set karena kita menjadikan nilai Q sama dengan 1. Pada clock kedua nilai S juga masih 1, kemudian nilai R adalah masih 0. Ini masih sama, yaitu kita menjadikan nilai Q adalah 1 dan Q komplement adalah 0. Nah, kalau kita coba untuk keseluruhan sinyal clock, maka kita akan temukan perubahan-perubahan nilai Q dan Q komplement berdasarkan tabel kebenaran tadi adalah seperti ini. Baik, itu adalah untuk flip-flop SR. Berikutnya adalah untuk flip-flop D yang jenis sinkron. Nah, beda dengan flip-flop SR, kalau flip-flop D ini dia hanya memiliki satu buah masukan, yaitu masukan D.
sedangkan keluarannya masih sama, yaitu key dan key complement. Nah, kadang-kadang untuk menyusun sebuah flip-flop D, dia menggunakan sebuah flip-flop SR yang pada bagian input R diberi gerbang NOT atau inverter. Jadi seperti ini bentuknya di bagian maaf ya, ini saya kebalik gambarnya. Jadi mestinya adalah di bagian R-nya diberi inverter ya. Oh ya, maaf. Betul gambarnya ya. Jadi harusnya adalah di bagian dari S itu kita tarik menuju ke gerbang yang bawah. Kita tambahkan dengan satu buah gerbang NOT atau gerbang inverter. Nah, simbolnya seperti apa? Simbolnya adalah karena di sisi masukan hanya ada satu masukan, yaitu D, dan ditambah dengan clock tentunya. Kemudian di sisi keluaran adalah 2, yaitu key dan key complement. Tabel kebenarannya bagaimana? Ini sederhana sekali. Karena hanya ada satu masukan, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2, maka kita akan temukan perubahan dari nilai key adalah sebanyak seperti ini. Jadi nilai, untuk memudahkan ya, nilai key ini akan mengikuti nilai D. Kalau D-nya 0 berarti key-nya 1, key-nya 0. Kalau D-nya 1 berarti key juga 1. Nah, kalau kondisi nilai key sama dengan 0, kita sebut sebagai reset. Sedangkan nilai key sama dengan 1, kita sebut sebagai kondisi set. Jadi kalau kita lihat ada nilai clock, sinyal clocknya, kemudian masukkan D sembarang saja, kemudian kita ambil pada masing-masing sisi clocknya dengan nilai key, misalnya adalah kondisi awalnya 0, maka pada clock pertama nilai D adalah 0, berarti key juga 0, ini disebut sebagai kondisi reset. Clock kedua nilai D masih 0, maka ketemu juga nilai key adalah 0. Clock ketiga nilai D adalah 1, maka nilai key juga adalah 1, dan ini disebut sebagai kondisi set, dan seterusnya ya. Sehingga kita akan lihat nilai key komplementnya adalah selalu berkebalikan dengan nilai key ya. Coba Anda perhatikan bahwa nilai bentuk gelombang dari key itu persis sama dengan gelombang D, hanya saja ada pergeseran karena dia harus menunggu adanya sinyal triggernya. Berikutnya adalah flip-flop D asinkron, agak rumit sedikit. Kenapa? Karena di bagian input dia ditambahkan dengan 2 input lain, yaitu PS. PS ini merupakan singkatan dari preset. Preset artinya kita menjadikan nilai key pada flip-flop ini menjadi 1 ya, idealnya ya. Kemudian penambahan input lain yaitu CLR. CLR ini merupakan singkatan dari clear, yaitu kita menjadikan nilai key idealnya adalah sama dengan 0. Tapi harus Anda perhatikan bahwa di bagian PS dan clear ada penambahan satu bulat kecil yang berwarna kuning itu. Jadi yang warna kuning ini merupakan tanda bahwa nilai PS dan nilai clear ini aktif pada kondisi low. Jadi seolah-olah dia ditambahkan dengan satu buah inverter ya, sehingga nanti kapan nilai PS ini aktif? Nilai PS ini aktif ketika dia berlogika 0, dan nilai clear juga akan aktif ketika dia berlogika 0.
Jadi masukannya menjadi 4, PS, D, dan clear. Kemudian keluarannya adalah tetap 2, yaitu key dan key komplement. Nah, tabel kebenarannya kalau kita lihat agak rumit sedikit dibandingkan dengan nilai D yang flip-flop D yang sinkron tadi. Jadi pada sisi masukan kita akan lihat ada asinkron, jadi PS dan clear-nya adalah masukan tak sinkronnya, sedangkan clock dan D-nya adalah masukan sinkron. Di keluar masih sama. Nah, ada tanda silang di sini. Tanda silang ini adalah kalau disebut namanya adalah don't care. Don't care itu artinya dia tidak peduli. Tidak peduli apa maksudnya? Jadi kita lihat bahwa ketika nilai PS dan clear itu tidak sama-sama satu, kita lihat di baris keempat dan kelima. Selama nilai PS dan clear tidak sama-sama satu, seperti di baris 1, 2, dan 3, maka flip-flop ini tidak akan memperdulikan nilai D, ya. Dia tidak memperdulikan nilai D. Selama nilai ini tidak sama-sama satu, maka yang berlaku adalah PS dan clear-nya. Jadi tadi kalau PS-nya adalah 0, maka karena ini active low ya, jadi dia menjadikan nilai key itu adalah 1. Sedangkan kalau nilai clear-nya adalah 1, maka kalau nilai clear-nya adalah 0, jadi kalau kita lihat pada baris ketiga, kita akan lihat nilai key-nya adalah juga 0. Sedangkan pada baris pertama ketika PS 0 dan clear 0, ini berlaku seperti flip-flop SR tadi yang nilai S-nya sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Ini merupakan kondisi yang tidak diperbolehkan untuk digunakan karena akan menyebabkan nilai key dan key komplementnya sama-sama 1. Nah, di baris keempat dan kelima ketika nilai PS dan clear sama-sama 1, maka mulailah berlaku perubahan nilai D terhadap perubahan nilai Q. Jadi kalau nilai D-nya 0, maka Q-nya juga 0. Kalau D-nya 1, maka Q juga 1. Jadi kalau kita lihat contoh soalnya adalah seperti ini. Ada perubahan-perubahan nilai PS dan clear maupun nilai D pada masing-masing clock. Kalau misalnya dicontohkan atau dimisalkan nilai key awal atau inisialisasi adalah sama dengan 1, jadi kita akan lihat perubahan-perubahan nilai. Saya belum selesai menggambarkan diagram pewaktuannya. Tapi kalau dicoba dimasukkan nilai-nilai dari PS clear kemudian D pada masing-masing clocknya, kita akan menemukan jawaban-jawaban seperti ini. Jadi Anda boleh mencoba sendiri untuk meyakinkan apakah jawaban yang ada ini adalah benar sesuai dengan yang kita bahas tadi. Berikutnya adalah JK sinkron. JK sinkron itu kalau kita lihat dia punya 3 masukan, yaitu J, K, dan clock. Sedangkan keluarannya masih sama, yaitu key dan key komplementnya. Tabel kebenarannya itu sederhana. Jadi karena ada 2 masukan J dan K, kemudian kita akan lihat bahwa kalau J dan K sama-sama 0, ini sama seperti flip-flop SR tadi. Jadi kita akan dapatkan kondisi Q adalah tetap. Sedangkan nilai J-nya 0, ini Q-nya juga 0. Kalau J-nya 1, Q-nya juga 1. Dan ketika J dan K sama-sama 1, kita akan menemukan bahwa nilai Q adalah merupakan Q komplement sebelumnya. Jadi nilai Q ini akan berubah atau berkebalikan dari nilai Q yang sebelumnya. Nah, kondisi ini disebut sebagai kondisi toggle atau berkebalikan ya.
Berikutnya adalah JK asinkron. Saya percepat saja karena basicnya sebenarnya sama seperti flip-flop sebelumnya tadi. Kalau JK asinkron ini hampir sama dengan kerja dari flip-flop D asinkron. Jadi sudah muncul penambahan masukan PS dan clear-nya, masih aktif flow. Kemudian masukkan JK dan clock tentunya. Nah, kalau kita gambarkan, ini perhatikan bahwa ini juga hampir sama dengan prinsip kerja D asinkron, bahwa ketika nilai PS dan nilai clear tidak sama-sama satu, maka kita tidak akan memperhatikan nilai J dan K. Nilai Q ini akan berubah berdasarkan perubahan nilai PS dan clear. Kalau sama-sama 0, ini adalah kondisi yang tidak diperbolehkan. Kalau PS-nya 0, maka akan kita membuat nilai Q sama dengan 1. Kalau clear-nya 0, kita akan menjadikan nilai Q-nya adalah 0. Selebihnya, ketika nilai PS dan clear sama-sama 1, ini persis sama dengan prinsip kerja dari flip-flop JK sinkron, ya. Nilai J-nya 0, maka kita akan ketemukan, nilai J dan K sama-sama 0, kita akan temukan nilai Q adalah tetap, ini maaf ya saya belum menuliskan Q di sini. Kemudian ketika nilai J-nya 0, nilai Q juga 0, J1, nilai Q juga 1. Sedangkan ketika J dan Q sama-sama 1, kita akan temukan di sini adalah Q komplement, di sini adalah Q, bahwa nilainya adalah berkebalikan dari nilai sebelumnya. Ya, sekian untuk materi kita. Jadi saya tidak membahas tentang T flip-flop, tapi ini sudah cukup mewakili pemahaman kita tentang prinsip kerja dari sebuah flip-flop jenis apapun, ya. Saya berharap Anda mencoba melatih mempertajam pemahaman dan daya ingat Anda dengan mencoba-coba menggambarkan bebas perubahan-perubahan dari masing-masing masukan pada setiap flip-flop. Kemudian Anda menggambarkan keluaran dari key dan key komplementnya berdasarkan perubahan masukan-masukan dan adanya sinyal clock tentunya. Sekian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.